Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pagi adalah awal dari setiap kisah kehidupan yang baru. Setiap detik yang berlalu di saat fajar mereka membawa kesempatan yang baru untuk kita memulai hari dengan semangat dan harapan. Namun di balik keindahan pagi tersimpan pula rahasia-rahasia yang mungkin tak disadari banyak orang. Kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele jika diabaikan bisa menjadi penyebab terhambatnya rezeki, kemiskinan, dan bahkan kesulitan finansial yang berujung pada hutang. Dalam cahaya agama dan kehidupan, terkadang kita tidak hanya membutuhkan nasihat spiritual, tapi juga logika yang bisa dipahami. Dalam video ini kita akan membahas 10 pantangan di pagi hari yang meski terlihat mistis, sebenarnya masuk akal dan logis. Jika direnungkan lebih dalam, kita akan melihat bagaimana tindakan kecil dan pola pikir yang keliru bisa berdampak besar pada kualitas hidup kita. Dengan memahami dan menghindari pantangan-pantangan ini, kita dapat membuka pintu rezeki, menghindari kemiskinan, dan menjalani hidup dengan lebih berkah. Yang pertama, tidur setelah subuh. Tidur setelah sholat subuh sering dianggap sebagai kebiasaan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Secara logis, pada pagi hari adalah waktu di mana tubuh dan pikiran sedang berada dalam kondisi segar setelah beristirahat semalaman. Jika seseorang kembali tidur setelah subuh, ia akan melewatkan waktu produktif untuk memulai hari dengan aktivitas yang bermanfaat. Kebiasaan ini seringkali mengakibatkan kemalasan yang berdampak pada efisiensi dan kreativitas di tempat kerja atau kegiatan sehari-hari. Bangun setelah subuh dan tetap terjaga memberikan waktu ekstra untuk merencanakan hari dengan lebih baik, memprioritaskan tugas-tugas penting, atau bahkan melakukan kegiatan positif seperti olahraga ringan. Orang yang tidur kembali sering merasa lebih lesu, bahkan cenderung lebih malas sepanjang hari. Selain itu, banyak kesempatan penting bisa terlewat jika kita tidur setelah subuh. Dalam dunia yang tidak kompetitif, setiap detik berharga. Orang yang terbiasa tidur setelah subuh berpotensi kehilangan peluang kerja atau bisnis yang datang di pagi hari. Mungkin juga akan ketinggalan dalam menyelesaikan tugas-tugas penting yang mempengaruhi pencapaian hidup mereka. 2. Menunda-nunda sholat subuh. Menunda-nunda sholat subuh selain tidak baik secara spiritual juga berdampak buruk pada pola hidup seseorang. Kebiasaan menunda ini bisa mencerminkan sikap lalai dan tidak disiplin. Jika kita terbiasa menunda sesuatu yang seharusnya diprioritaskan, ini bisa berpengaruh ke kebiasaan kita dalam hal lain, seperti menunda pekerjaan atau tanggung jawab lain. Di sisi praktis, memulai hari dengan keterlambatan bisa menciptakan kekacauan dalam manajemen waktu. Misalnya, jika seseorang bangun terlambat dan baru melaksanakan sholat subuh mendekati waktu terbit matahari, maka sisa harinya mungkin dimulai dengan terburu-buru. Akibatnya, rencana-rencana hari itu mungkin tidak berjalan dengan baik, menyebabkan kurangnya efisiensi, stres, dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan penting. Menunda hal yang penting di pagi hari bisa menjadi kebiasaan yang buruk. Jika ini terjadi terus-menerus, produktivitas berkurang, peluang finansial terlewatkan, dan seseorang bisa merasa semakin jauh dari tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, baik dalam hal rezeki maupun kesuksesan hidup. 3. Keluar rumah tanpa berdoa. Keluar rumah tanpa persiapan mental dan spiritual seringkali menjadi penyebab seseorang merasa tidak siap menghadapi tantangan hari itu. Doa saat keluar rumah sebenarnya merupakan bentuk refleksi dan pengharapan agar hari itu berjalan dengan baik. Tanpa persiapan mental yang baik, seseorang bisa dengan mudah terpengaruh oleh keadaan luar yang tidak diharapkan, seperti masalah tempat kerja, kesulitan dalam mengambil keputusan, atau bahkan godaan untuk menghabiskan uang secara tidak bijak. Saat seseorang tidak meminta perlindungan atau tidak berserah diri pada pagi hari, mereka mungkin akan lebih rentan membuat keputusan yang buruk. Ini bisa terjadi dalam konteks finansial seperti mengambil keputusan, bisnis, atau investasi yang kurang matang, atau bahkan berbelanja secara impulsif. Orang yang tidak memulai harinya dengan fokus dan perhatian mungkin tidak siap menghadapi tantangan finansial yang ada. Berdoa dan mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas di luar rumah adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan hidup. Ini menciptakan mental yang kuat dan ketenangan batin yang dibutuhkan untuk menghadapi segala masalah finansial atau tantangan hidup. 4. Tidak bekerja atau berusaha. Tidak ada yang bisa meraih kesuksesan tanpa kerja keras. Jika seseorang menghabiskan pagi tanpa melakukan aktivitas yang produktif atau bahkan tidak bekerja sama sekali, ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Dalam kehidupan modern yang kompetitif, setiap orang dituntut untuk bekerja keras dan mencari rezeki dengan usaha. Orang yang tidak bekerja atau malas berusaha akan kehilangan sumber penghasilan
yang pada akhirnya bisa membuat mereka jatuh dalam kemiskinan atau bahkan terbelit hutang. Secara logis, usaha yang keras dan tekun adalah kunci utama untuk mencapai stabilitas finansial. Pagi hari adalah waktu yang ideal untuk memulai berbagai aktivitas produktif. Karena energi dan semangat masih penuh, orang yang malas tidak memanfaatkan waktu paginya dengan baik, cenderung menunda pekerjaan, kehilangan motivasi, dan akhirnya menjadi tidak produktif. Tidak bekerja juga membuat seseorang kehilangan nilai dirinya. Rasa malas dan ketergantungan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan finansial seringkali memperburuk situasi. Akibatnya, individu yang tidak bekerja tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tetapi juga bisa terjebak dalam lingkaran hutang karena tidak ada sumber pendapatan yang tetap. 5. Mengeluh tentang kehidupan. Mengeluh di pagi hari adalah kebiasaan yang dapat merusak suasana hati dan merusak hari seseorang. Orang yang sering mengeluh tentang hidup mereka, baik itu tentang kekurangan uang, masalah pekerjaan, atau bahkan beban hutang, sebenarnya sedang memancarkan energi negatif. Pikiran negatif ini akan mempengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan hidup. Mengeluh bukan hanya sekedar ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga cerminan dari sikap pesimistis. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh, maka cenderung fokus pada masalah daripada solusi. Ini bisa berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah finansial. Orang yang sering mengeluh biasanya lebih sulit untuk berpikir jernih dan menemukan cara keluar dari kesulitan. Selain itu, mengeluh juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Orang yang sering mengeluh akan kehilangan dukungan sosial dan mungkin tidak akan mendapatkan bantuan ketika benar-benar membutuhkannya. Sikap ini bisa membuat seseorang merasa terasing dan akhirnya makin terpuruk dalam masalah, baik itu kemiskinan maupun hutang. Oleh karena itu, penting untuk memulai pagi dengan pikiran yang positif, fokus pada hal-hal yang bisa kita perbaiki, bukan terus-menerus mengeluh tentang keadaan yang sulit. 6. Makan tanpa mengingat Allah. Pagi hari adalah waktu yang sangat penting bagi tubuh untuk mendapatkan energi melalui sarapan. Namun jika seseorang makan tanpa mengingat Allah, ini bisa menjadi tanda kurangnya kesadaran dan rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Secara psikologis, memulai hari dengan rasa syukur dan pengakuan atas rezeki yang telah diterima akan membantu seseorang merasa lebih puas, tenang, dan optimis dalam menghadapi hari. Ketika seseorang tidak mengingat Allah atau tidak menyadari pentingnya bersyukur atas rezeki, mereka cenderung merasa kurang puas dengan apa yang mereka miliki. Akibatnya, mereka lebih mudah terjerumus dalam sikap konsumtif dan tidak bijak dalam mengelola keuangan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah keuangan dalam jangka panjang, seperti boros atau hutang. Sebaliknya, mengingat Allah saat makan dengan berdoa atau sekedar merenungkan betapa beruntungnya bisa makan pagi, menciptakan rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur ini berperan besar dalam bagaimana seseorang memperlakukan rezeki, sehingga terhindar dari sikap boros atau tidak bijak dalam keuangan. 7. Tidak bersedekah di pagi hari. Pagi hari merupakan waktu yang sangat baik untuk bersedekah. Bersedekah bukan hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi diri sendiri. Orang yang tidak bersedekah di pagi hari mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dan keberuntungan yang bisa datang sepanjang hari. Dari sisi logika, bersedekah membuat seseorang lebih sadar akan keadaan sekitarnya dan menumbuhkan rasa empati. Empati ini bisa mengarah pada hubungan sosial yang lebih baik, yang pada akhirnya membantu dalam aspek kehidupan, termasuk dalam hal mencari rezeki atau peluang baru. Orang yang murah hati cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih kuat dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Selain itu, secara psikologis, bersedekah membantu seseorang merasa lebih puas dan bahagia. Hal ini karena memberi kepada orang lain, menciptakan rasa pencapaian dan kepuasan batin. Sebaliknya, orang yang pelit tidak bersedekah, mungkin mereka merasa kesepian atau terjebak dalam pola pikir negatif yang bisa merugikan kesehatan mental dan peluang rezeki mereka. 8. Tidak memperhatikan penampilan. Penampilan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Tidak memperhatikan penampilan, terutama saat keluar di pagi hari untuk bekerja atau berbisnis, bisa menurunkan rasa percaya diri dan mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita. Dalam dunia yang serba kompetitif ini, kesan pertama sangat berpengaruh dan penampilan adalah bagian dari kesan tersebut. Orang yang tidak memperhatikan penampilannya bisa dianggap kurang profesional atau tidak serius dalam menghadapi tanggung jawabnya. Ini bisa berdampak pada kesempatan karir atau bisnis. Dalam bisnis, klien atau mitra kerja cenderung lebih menghargai seseorang yang rapi dan terawat karena penampilan mencerminkan sikap profesional dan keseriusan seseorang dalam bekerja. Selain itu, memperhatikan penampilan juga menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin dan peduli terhadap dirinya sendiri. Ini adalah kualitas yang dihargai dalam dunia kerja dan bisa membuka lebih banyak peluang rezeki dan kesuksesan. Orang yang rapi dan memperhatikan penampilan lebih cenderung dihargai dan dianggap lebih kredibel.
yang pada akhirnya mempengaruhi seberapa besar kesempatan mereka untuk maju dalam karir ataupun bisnis. Lalu yang kesembilan, bersikap pelit atau kikir. Sikap pelit atau kikir bisa menjadi penghalang besar bagi seseorang untuk mendapatkan rezeki yang cukup. Orang yang pelit dan kikir cenderung tidak ingin berbagi atau membantu orang lain, dan ini bisa mempengaruhi hubungan sosial dan bisnis mereka. Di sisi lain, orang yang murah hati dan tidak pelit cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih baik dan lebih banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Secara logika, sikap kikir membuat seseorang tidak mampu menjalin hubungan sosial yang sehat. 10. Melupakan keluarga atau orang tua. Pagi hari waktu yang tepat untuk menunjukkan perhatian kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Rezeki seringkali dikaitkan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang tua dan keluarga. Orang yang melupakan atau mengabaikan keluarganya di pagi hari bisa kehilangan keberkahan dan ketenangan dalam hidupnya. Secara logika, hubungan yang baik dengan keluarga, terutama dengan orang tua, bisa memberikan stabilitas emosional dan mental. Orang yang memiliki hubungan baik dengan keluarga cenderung lebih bahagia dan lebih stabil dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk dalam hal finansial. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan orang tua atau keluarga seringkali merasa lebih kesepian atau kehilangan dukungan moral, yang pada akhirnya bisa membuat hidup mereka terasa lebih sulit. Mengabaikan mereka terutama di pagi hari bisa menutup pintu rezeki secara tak terduga. Banyak orang sukses yang mengakui bahwa dukungan dan doa orang tua memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Menghindari pantangan-pantangan ini bukan hanya sekedar tentang menjalani rutinitas pagi yang baik, tetapi juga tentang membangun karakter dan mentalitas yang positif. Dengan memulai hari dengan kesadaran, sikap baik, dan usaha yang tulus, kita tidak hanya membuka diri terhadap rezeki yang lebih luas, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih bermakna dan juga berkah. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna dan menjadi pengingat untuk kita semua, agar senantiasa menjaga perilaku dan sikap positif di pagi hari. Dengan demikian, mari kita sambut setiap hari baru dengan semangat dan harapan, serta keinginan untuk hidup lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, yang benar datanya dari Allah, khilaf dan keliru datanya dari saya sebagai manusia biasa. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.